Pemirsa, setelah menetapkan Baradae sebagai tersangka pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat, Polri kini memeriksa Irjen Polisi Verdi Sambo di Makobrimob. Namun pemeriksaan Irjen Sambo ini dilakukan Inspektorat Khusus untuk mengusut dugaan pelanggaran kode etik. Akankah ada penambahan tersangka dalam pengusutan kasus pembunuhan Brigadir Yosua? Kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat memasuki babak baru. Mantan Kadif Propam Irjen Polisi Verdi Sambo kini menjalani pemeriksaan di Markas Brimob. Hanya saja, pemeriksaan ini dilakukan Inspektorat Khusus untuk mengusut dugaan pelanggaran etik dalam olah tempat kejadian perkara kematian Brigadir Yosua di Rumah Dinas Kadif Propam. Dari hasil pemeriksaan Basriksus atau Irsu, Inspektorat Khusus, terkait menyangkut masalah peristiwa tersebut, sudah memeriksa kurang lebih sekitar 10 saksi. Dari 10 saksi tersebut dan beberapa bukti, dari Irsus menetapkan bahwa Irjen Pol FS diduga melakukan pelanggaran terkait menyangkut masalah ketidakprofesionalan di dalam olah TKP. Ya belum. Kalau tersangka itu siapa yang menersangkakan? FS. Ya Bu, yang tersangkakan kan dari tim sus. Ini kan Irsus, makanya jangan sampai salah. Selain pemeriksaan oleh Inspektorat Khusus, Polri juga terus memeriksa dugaan pidana melalui tim khusus. Hingga kini baru ada satu tersangka, yaitu Baradae dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Tim Sus terus mengusut dugaan siapa saja yang ikut terlibat dalam kematian Brigadir Yosua. Bahwa 25 personel dari Propam, kemudian dari Bareskrim, ada yang dari Polres dan Polda Metro Jaya sudah menjalani proses pemeriksaan oleh tim Irsus dan sebagian akan ditempatkan di tempat khusus, dan nantinya apabila ada proses ditemukan pelanggaran pidana daripada perbuatan-perbuatan yang dilakukan, baik itu menghalangi proses penyidikan, menghilangkan barang bukti, menyembunyikan barang bukti, sehingga menghambat proses penyidikan, nantinya akan setelah menjalani proses pemeriksaan kode etik, rekomendasi daripada Bapak Irwasum nanti akan kita jadikan dasar apakah perlu kita lakukan peningkatan status mereka menjadi bagian daripada para pelaku yang tadi ada pasal 55, 56 adalah ada yang melakukan, turut serta melakukan, menyuruh melakukan perbuatan pidana, atau karena kuasanya dia memberikan perintah untuk terjadinya sesuatu kejahatan, termasuk memberi kesempatan dan memberi bantuan sehingga kejahatan itu bisa terjadi. Akankah pemeriksaan personil polisi baik oleh Inspektorat Khusus ataupun tim khusus akan segera mengungkap misteri kematian Brigadir Yosua? Tim TV One mengabarkan. Mengapa Irjen Verdi Sambo dinilai tidak profesional saat adanya olah tempat kejadian perkara dan apa motifnya? Untuk mendalaminya telah bergabung Kabareskrim tahun 2008 hingga 2009 Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji, pengajar hukum pidana FHUI Ganjar Laksmana, dan juga kuasa hukum keluarga Brigadir J Martin Lukas Simanjuntak. Selamat petang Bapak-bapak, saya awali ke pihak kuasa hukum terlebih dahulu. Pak Martin, kita lihat sejauh ini Sambo atau Irjen Sambo ini dinilai tidak profesional dalam perkara olah TKP. Sejauh mana kemudian pihak keluarga mendapatkan informasi terbaru berkaitan dengan pemeriksaan Irjen Sambo di Makobrimob, Pak? Ya, terima kasih Mbak Gita ya. Kalau kita lihat dinamika ini ya, terkait ditempatkannya Bapak Irjen FS di tempat khusus di Makobrimob, ini ada rangkaian peristiwa sebelumnya ya. Ketika Richard Eliezer sebagai tersangka ditahan, ya, lalu Richard Eliezer ini mengganti advokat ataupun advokatnya berhenti gitu ya. Setelah advokatnya berhenti, ini ada rekan sesama advokat yang bernama Deoli Payumara ya, yang memulai pekerjaannya dengan doa dan berhikmat, sehingga dengan harapan dan doa dan pengharapan ini, akhirnya Richard Eliezer terbuka ya,
dia menjelaskan peristiwa yang sebenar-benarnya. Bahkan saya dengar sudah menyebutkan nama-nama, lalu mengajukan permohonan justice collaborator. Nah, ini semua ya sebelum ada informasi ditempatkannya di tempat khusus Bapak Irjen FS ini. Tentunya ya kalau kita menganalisa ya tidak mungkinlah Irjen FS ini ditempatkan di tempat khusus kalau tidak ada sesuatu hal yang penting ataupun petunjuk yang penting. Nah, saya melihat bahwa kemarin ada ralat dari Kadif Humas Polri yang mengatakan bahwa ini terhadap dugaan ketidakprofesionalan dalam menangani perkara. Saya melihat sesuatu itu harus disesuaikan dengan konteks Mbak Gita. Ya. Konteksnya adalah terjadi suatu peristiwa tindak pidana. Lalu ada dugaan keterlibatan seperti yang dibilang kemarin ya, ketidakprofesionalan menangani TKP. Tentunya ini tidak bisa dipisah. Yang jadi motifnya adalah mengapa harus dilakukan suatu dugaan rekayasa gitu ya, ataupun pembersihan TKP. Oke. Apakah kepentingan tembak-menembak antar ajudan itu harus melibatkan 25 anggota perwira polisi gitu kan ya. Tentunya ini yang bisa menjawab nanti adalah rangkaian penyidikan. Namun saya sebagai mahasiswa hukum ya, yang lulus dengan predikat sarjana hukum, tentunya akan merasa menggelitik ketika suatu dugaan tindak pidana dianggap pelanggaran kode etik. Ya. Kalau kode etik itu yang setahu saya adalah ketika saya bertugas, saya lalai gitu kan, tidak pakai pakaian dinas, itu kode etik. Tapi kalau menghalang-halangi penyidikan, lalu mengupayakan untuk menghilangkan barang bukti, lalu mungkin juga ada dugaan terkait pasal 556, ini bukan pelanggaran kode etik, Mbak. Oke. Anggita. Bang Martin, sebelumnya tadi Bang Martin sempat mengatakan bahwa kuasa hukum Baradae atau Eliezer ini sudah mengatakan bahwa Baradae sudah mulai terbuka dan bahkan mengungkapkan ada sejumlah nama-nama. Informasi terakhir yang Anda ketahui seperti apa? Terkait dengan nama-nama itu. Ya, tentunya ini belum dirilis oleh mereka dan saya rasa ini masih menjadi materi penyidikan ya. Saya menghargai, tapi setidaknya dari kata-kata ataupun keterangan yang disampaikan oleh Eliezer melalui kuasa hukumnya, walaupun tidak dibuka secara gamblang, tapi sudah cukup untuk meyakinkan kami bahwa memang benar sejak dari awal Eliezer ini bukanlah pelaku utama, ya. Oke, baik. Walaupun akhirnya karena apa yang sudah dia lakukan, terpaksalah sekarang seakan-akan Eliezer ini sebagai bemper gitu ya. Nah, oleh karena itu penting buat kita, ayo kita lindungi Eliezer ini supaya dia bisa memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya, yang selengkap-lengkapnya, supaya dalam waktu 120 hari ini, sebagaimana diamanatkan oleh KUHAP, ya, tidak boleh ada pihak yang tertinggal yang bertanggung jawab. Terima kasih. Baik, kita akan tanyakan juga bagaimana tanggapan dari Pak Susno dan juga dari Pak Ganjar, karena dari kuasa hukum sendiri mengatakan bahwa yakin Eliezer ini bukanlah pelaku utama. Sesaat lagi pemirsa, kami kembali.